Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya dengan Hera di channel YouTube Starbike Garage. Di video kali ini saya ingin ngebahas untuk motor kalian BBM yang cocok itu bahan bakar minyak cocok itu yang mana sih? Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Premium atau Pertamax Racing. Kalau seumpamanya kalian penasaran pakai BBM yang mana sih, bensinnya yang mana sih? Nah, nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kalian nonton video ini, kalian nonton bumper dulu. Keep watching. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. Oke guys, kali ini saya mau ngebahas tentang soal bensin. Motor kalian cocoknya yang mana nih? Apakah Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, Pertalite, atau Premium? Nah, Pertamina memasarkan BBM retail ke seluruh Indonesia untuk sektor transportasi, baik dari untuk rumah tangga, nelayan, melalui SPBU atau Stasiun Pengisian BBM untuk Umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pasar BBM retail, SPBU Pertamina menyediakan beberapa jenis bahan bakar minyak. Yang pertama itu bahan bakar bensin, karena ada juga bahan bakar untuk diesel. Jadi itu dibedakan guys. Ada pemakaian untuk truk-truk gitu, ada juga untuk pemakaian seperti kita ini yang umum, pemakaian harian gitu. Itu dibedakan, bahan bakar minyaknya itu dibedakan guys. Dan yang kita mau bahas ini, yang saya mau bahas ini tentang bahan bakar bermesin bensin. Ada Pertamax Racing, Pertamax Turbo, Pertamax, Pertalite, dan Premium. Ada 5 jenis bahan bakar yang cocok untuk kendaraan umum, dan ada beberapa rumus yang bisa kalian pakai supaya menentukan ini ternyata motor saya cocoknya di bahan bakar ini nih. Pertamax Racing mempunyai nilai oktan itu 100 untuk kendaraan yang memiliki kompresi mesin lebih tinggi 13:1. Untuk Pertamax Turbo memiliki nilai oktan 98 dan Pertamax dengan minimal nilai oktan 92. Dan untuk kendaraan yang memiliki rasio kompresi 10:1 sampai 11:1. Selanjutnya Pertalite. Pertalite mempunyai nilai oktan 90. Sangat tepat digunakan dengan kendaraan yang memiliki kompresi rasionya itu sekitar 9:1 sampai 10:1. Sedangkan Premium dengan minimal nilai oktan 88 dapat digunakan dengan rasio kompresi rendah 9:1. Di masyarakat banyak nih guys ya menggunakan bahan bakar jenis lain atau penggunaan bahan bakarnya itu tidak cocok dengan motornya, dengan jenis motornya. Ya bisa dibilang agak menyimpang dengan kendaraannya gitu. Contohnya nih ya, standar dari pabrikan itu pakainya Premium, malah kasih dengan Pertamax. Nah itu biasanya alasannya orang kebanyakan untuk membersihkan. Nah itu juga nanti saya akan bahas. Bahayanya kalau seumpamanya kalian salah menempatkan bahan bakar minyak ke motor kalian, salah jenis gitu ya maksud saya. Nah itu ada beberapa gejala-gejala yang timbul di motor kalian kalau seumpamanya salah menempatkan bahan bakar ke motor kalian. Oke guys, sedikit saya jelaskan apa itu oktan dan apa itu kompresi, karena tadi saya sempat sebutkan. Otomatis pasti dengan orang-orang awam yang nonton video ini atau mungkin bikers yang di luar sana tahu naik motor tapi belum tentu mengerti istilah-istilah ini. Nah saya ingin jelaskan apa itu oktan dan apa itu kompresi. Oktan itu adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa dihasilkan sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam mesin, campuran udara bensin dalam bentuk gas ditekan oleh piston. Jadi taruhlah ini rumahnya nih ya, ruang bakar. Sedangkan ini piston. Kalian tahu piston kan ada saluran untuk memasukkan bensin dan ada ruang juga untuk busi. Nah kalau seumpamanya nilai oktannya itu salah, kalian masukkan tidak sesuai dengan jenis motor kalian, otomatis dia bisa terbakar duluan ketimbang piston memberikan tekanan dalam ruang bakar. Ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil. Dia kan naik tuh, dia naik gini. Jadi ada ruang yang membuat tercipta pembakaran. Kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan oleh busi. Itu makanya tadi saya sebutkan dalam ruang bakar ini ada saluran untuk bensin, ada juga ruang untuk memunculkan sedikit kepala busi gitu. Tapi harus kalian ingat lagi memilih jenis bahan bakar bensin yang cocok, karena besarnya tekanan ini campuran udara dan bensin juga bisa terbakar secara spontan sebelum percikan api dari busi keluar
keluar. Jadi jika campuran gas ini terbakar karena tekanan yang tinggi, bukan dari percikan api busi maksudnya, maka terjadi ada istilah yang disebut knocking. Bahasa umumnya itu menggelitik. Knocking ini akan menyebabkan kerusakan. Ada pernah saya lihat juga setelah saya riset ini ya, ada foto yang memperlihatkan, ada yang bahas juga kalau itu merusak pistonnya. Jadi pistonnya itu bisa lubang guys di bagian tengahnya. Pembakarannya itu, skema pembakarannya itu salah. Itu yang menyebabkan mesin cepat rusak. Untuk menghindari kerusakan harus diseimbangi dengan rasio kompresi. Rasio kompresi adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang bakar atau pembakaran dari kapasitas terbesar sampai kapasitas yang terkecil. Jadi ruang bakar sebelum piston naik sampai ruang yang terkecil yang disisakan piston untuk ruang pembakaran. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh beberapa untuk perhitungan dengan rasio kompresi dari motor sport kalian guys. Jadi ini saya acak. Nah, yang pertama itu R25, R6, CBR, Ninvi dan ER6. Dari sini yang data yang saya dapatkan, R25 itu kompresinya 11,6 banding 1. Cocoknya Pertamax Turbo. Nah, kalau seumpamanya kalian punya motor ER6, R6 itu kompresinya 13,1 banding 1. Itu cocoknya Pertamax Turbo. Dan CBR 250 itu kompresinya 11,1 banding 1. Dan dia cocok di premium sampai Pertamax Turbo guys. Jadi kalau seumpamanya kalian lagi di jalan terus uangnya nggak cukup, bisa lah pakai premium, tapi motornya CBR. Terus kalau semuanya kalian punya Ninvi 250V itu kompresinya 11,6 banding 1, cocoknya Pertamax Turbo. Ini ada sedikit sedikit kisah dari Kawasaki, motornya Kawasaki ya specifically. Memang menyarankan di semua konsumennya atau pembeli motornya mereka menyarankan kalau kalian lebih baik pakai itu minimal Pertamax. Alasannya mungkin merawat mesin, alasan-alasan positif lah kalau umpamanya mereka menyarankan pemakaiannya itu minimal Pertamax gitu. Jadi Kawasaki tidak menyarankan di bawah dari Pertamax atau ke premium atau Pertalite. Terus yang terakhir motor ER6. Kompresinya itu 10,8 banding 1 dan dia cocok sama karena dia Kawasaki juga. Jadi dia direkomendasikan kalian memakainya itu Pertamax Turbo. Oke guys, motor yang saya sebutkan tadi saya pilih perwakilan dari motor kalian. Saya cukup tekankan guys ya, saya nggak pilih kasih. Cuman saya berikan contoh untuk 250 up gitu. Tapi kalau untuk kalian yang punya motor yang 250 ke bawah, taruhlah 150 ya, bisa juga menentukan bahan bakar dengan cara ada rumus yang bisa kalian hitung-hitung. Kita ke matematika sedikit nih, kalian bisa hitung dan hasilnya itu berapa nilai kompresinya, itu kalian bisa menentukan bahan bakar apa yang cocok untuk motor kalian. Sebelum saya memperlihatkan rumusnya, catatan, kalau seumpamanya kalian mau menghitung dengan rumus ini, perjelas dulu motor kalian itu cc-nya berapa. Terus kalian juga harus ketahui kapasitas dari ruang bakar. Nah, ruang bakar itu ukurannya berapa cc gitu. Oke guys, ini saya memperlihatkan rumus dari motor ER6. Kebanyakan rumusnya pakainya rumus ini guys. Jadi V besar tambah V kecil. Nah, dibagi lagi dengan V kecil. Jadi V besar ditambah V kecil terus dibagi V kecil lagi gitu guys. Jadi untuk ER6 ini V besarnya itu 650, V itu volume silinder yang besar. Terus kalau yang V kecil volume ruang bakar. Untuk ER6 ruang bakarnya itu ukurannya 60 cc. 650 ditambah 60 terus dibagi 60 dapatnya itu sekitar 10,8 banding 1. Ya sebetulnya sih 11,8 titik-titik gitu. Tapi saya pakai kalkulator HP gitu. Saya pakai kalkulator tablet juga, hasilnya sama. Jadi sekitar 10,8 banding 1 lah gitu. Jadi kalian sudah bisa menentukan motor kalian itu cocoknya bahan bakarnya di mana gitu. Apakah Pertamax, Pertalite atau premium gitu guys. Jadi artinya motor ER6 dari hasil nilai kompresinya itu 10,8 banding 1. Jadi otomatis ER6 bisa menikmati Pertamax Turbo. Tapi untuk kalian yang maksudnya untuk lebih iritnya karena Pertamax Turbo, Pertamax Racing,
Dan Pertamax pun juga memang harganya cukup lebih tinggi sedikit ketimbang Pertalite dan Premium. Jadi dari kalian bagaimana caranya menyiasati supaya cocok gitu di motor kalian. Kalau semuanya kalian rada kayaknya agak boros nih kalau pakai Pertamax Turbo, ya kalian bisa lah ganti Pertamax lah minimal, jangan sampai gantinya ke Premium juga karena takutnya nanti nggak cocok gitu. Rumusnya gampang guys, nggak susah, jadi kalian bisa lakukan sendiri gitu. Jadi kesimpulannya guys, bensin beroktan tinggi memiliki titik nyala api yang rendah atau lambat, atau bisa dibilang sulit terbakar. Nah, itu yang beroktan tinggi. Kebalikannya, bensin yang beroktan rendah mempunyai titik nyala api lebih besar, jadi dia lebih gampang terbakar. Oh ya, satu lagi, ada pertanyaan, banyak sih pertanyaan yang saya dengar ya ke bikers atau orang awam juga. Kok kalau saya pakai Pertamax atau Pertamax Turbo, kok motor saya lebih gimana ya, lebih bersih, lebih terawat lah kalau seumpamanya mereka pakai Pertamax atau Pertamax Turbo. Bahan bakar yang bernilai oktan tinggi, specifically seperti Pertamax Racing, Pertamax Turbo atau Pertamax, di luar Pertalite dan Premium, cuman 3 itu. Dari bahan bakar ketiga ini diberikan kandungan zat yang dibilang aditif. Namanya itu aditif, yang sifatnya memang untuk membersihkan mesin, merawat saluran yang dialiri oleh bensin tersebut. Nah, jadi kalau seumpamanya kalian bongkar motor kalian dan kalian melihat yang dialiri bensin itu otomatis pasti bersih karena memang dari Pertamax Turbo, Pertamax Racing, dan Pertamax memang diberikan zat yang dibilang aditif, zat aditif yang memang fungsinya untuk membersihkan mesin otomatis tanpa timbal. Nilai positifnya membersihkan atau merawat motor kalian, tapi kekurangannya yaitu harganya mahal guys. Dari kalian aja pintar-pintarnya, baiknya bagaimana, ya sewajarnya aja, jangan dipaksakan guys. Oke guys, sudah selesai pembahasan ini. Semoga apa yang saya berikan tadi cukup bermanfaat bagi kalian. Agak ribet untuk menghitung nilai oktan. Nilai oktan itu sudah ada, tapi untuk menghitung nilai kompresinya itu agak ribet. Rasionya berapa, rasio kompresinya berapa. Tapi kembali ke kita juga, bagusnya kita pakainya apa gitu, kita tidak salah kasih bahan bakar, toh juga untuk merawat mesin kita juga kan. Bagaimana menurut kalian? Kalau seumpamanya kalian ada pembahasan, silahkan diskusi di kolom komentar, dan semoga juga saya bisa mempraktekkan apa yang saya bilang tadi. Semoga kedepannya saya juga bisa belajar lebih serius lagi, karena kita ini dalam keadaan sama-sama belajar guys. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka, silahkan like video ini, komen positif, bantu saya untuk share video ini ke teman kalian. Oke guys, thank you for watching and see you next video. Bye. Oh ya guys, selamat puasa.